selamat datang di Take Talk Vet bersama saya Dr. Hewan Syahila Eka Putri yang akan membahas soal kesusahan kalian semua untuk anabul-anabulnya. Nah, ini kita masuk di episode pertama, kita akan membahas soal diare. Bersama saya di sini ada Dr. Hewan Sulaiman Ashari Siregar. Jadi saya lebih itu aja ya, panggil Dok Sule ya biar enak ya. Dok Sule, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah Dok, kan banyak nih paures semua yang sangat tricky soal diare anabulnya. Kok bisa sih di anabul itu menderita diare? Itu kenapa sih Dok? Kalau diare itu sendiri sih sebenarnya penyebab dan faktor penyebabnya sangat banyak ya. Bisa juga mungkin karena intoleransi pencernaan terhadap makanan, bisa juga karena memang adanya infeksi, baik itu infeksi virus, bakteri ataupun parasit pencernaan, itu juga cacingan juga bisa menyebabkan diare. Jadi kalau diare itu sendiri itu memang harus diketahui dulu nih pasti penyebabnya apa dan sebagainya, dan sebaiknya memang jika sudah mengalami konsistensi pup yang sudah mulai berubah, frekuensi yang sering ke litter box untuk pup yang sudah sering bolak-balik, itu harus segera dicek ke dokter hewan sih Dok sebenarnya, supaya lebih tahu pasti penyebabnya begitu. Lalu Dok, untuk faktor makanan mungkin nggak sih mempengaruhi pencernaan anabulnya? Ya bisa jadi Dok, kalau faktor makanan, contohnya kenapa dia bisa diare gara-gara makanan, contohnya gitu ya Dok. Nah, misalnya begitu ya Dok. Nah contohnya itu mungkin bisa karena pergantian pakan yang secara tiba-tiba, itu juga bisa mungkin menyebabkan diare gitu. Makanya tadi ada kayak intoleransi pencernaannya terhadap si makanan itu, ataupun mungkin makanannya tidak cocok sehingga dia diare begitu. Jadi seperti food allergy itu memungkinkan nggak? Memungkinkan ya berarti ya. Food allergy itu memungkinkan untuk diare. Lalu tadi ada pendapat dokter tentang harus diperiksakan ke dokter hewan. Nah, langkah-langkah untuk dari dokter hewan itu apa sih yang perlu diperiksanya? Yang perlu diperiksa yang pertama, kalau menurut saya ya, pengalaman pribadi saya ya Dok di klinik, bahwa kalau diare itu ya kita harus lihat dulu nih diarenya seperti apa. Contohnya kayak konsistensi pupnya gitu. Habis itu kita harus lihat juga bagaimana harus anamnesa yang jelas juga terhadap ownernya, seperti itu, bahwa apakah ada riwayat vaksinasi, itu penting. Habis itu yang lain, nah sebaiknya kita juga sebagai dokter hewan itu dari gejala-gejala yang timbul itu lebih baiknya kita lakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lanjutan untuk tahu pastinya gitu kan. Apalagi sekarang ya diare itu kan, ataupun kalau kucing ataupun anjing yang hanya diare itu saja kan bisa kita sarankan cek darah, baik itu rapid apapun gitu. Oke, tadi ada yang menarik Dok, riwayat vaksinasi. Nah itu gimana Dok? Nah, apa hubungan riwayat vaksinasi dengan diare itu? Sebenarnya kenapa perlu kita tahu riwayat vaksinasinya terhadap si hewan ini atau kucing atau anjing tersebut ya Dok? Karena ada kan salah satu ataupun ada beberapa virus itu yang dia memang gejalanya adalah diare. Contohnya mungkin ada parvo ataupun panleukopenia pada kucing seperti itu. Itu kan gejalanya, salah satu gejala yang patok pneumoniknya adalah diare, bahkan ada yang sampai diare berdarah. Jadi ya harus tahu dong kita itu udah divaksinasi atau belum, karena kan sementara virus itu sendiri itu ada di vaksinasi. Otomatis kalau sudah divaksinasi antibodinya sudah terbentuk, begitu kan Dok ya. Harusnya antibodinya sudah bentuk untuk untuk supaya bisa dia melawan si virus itu, seperti itu. Oke. Lalu Dok, untuk pauren semua yang di rumah, stres itu berpengaruh nggak Dok? Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, faktor stres itu sebenarnya tidak terlalu signifikan sih Dok. Mungkin kenapa dibilang faktor stres jadi diare? Mungkin begini, pada saat dibawa ke klinik, itu mungkin dia kan faktor stresnya tinggi. Contohnya misalnya, dia ke klinik itu contoh mau vaksinasi. Ketika mau kita lakukan untuk pengecekan suhu dengan termometer, tiba-tiba dia pup. Dan pupnya itu agak sedikit encer. Mungkin disitulah yang disebut dia faktornya mungkin faktor stres, seperti itu. Jadi pauren semua banyak sekali faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya diare. Nah, untuk diare sendiri mematikan nggak sih Dok? Nah, ya itu kembali tadi ke kausatifnya, ke penyebabnya ya.
Ya kalau itu disebabkan oleh virus ya pasti tingkat kematiannya sangat tinggi, even pun itu dia sudah divaksinasi seperti itu. Nah kalau yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lain ya mungkin bisa saja dengan pemberian obat-obatan secara simptomatisnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Tadi ada katanya penyebabnya itu dari cacingan. Seberapa parah cacingan bisa menyebabkan diare itu terjadi dok? Nah, kalau kenapa cacingan itu bisa menyebabkan diare dan seberapa parah mungkin gitu ya dok. Nah kan dari cacing itu sendiri kan jenisnya banyak ya yang menginfeksi pada saluran pencernaan gitu. Itu karena cacing ini sendiri tuh dia kadang akan merusak dinding mukosa usus juga sehingga dia akan mengganggu untuk penyerapan atau absorpsi sehingga bisa menyebabkan diare, itu menyebabkan mortalitasnya juga seperti itu sih dok. Jadi dia bisa menyebabkan kerusakan pada dinding-dinding usus bahkan bisa mengganggu gerakan peristaltik usus itu semakin lebih cepat sehingga dia bisa menyebabkan diare kayak gitu dok. Lalu dok, banyak parents di luar sana mungkin bertanya, ketika diare ada cacingnya nih dok, boleh nggak kita kasih obat cacing? Sebenarnya kan dari beberapa dokter itu seperti teman-teman kolega yang lain ketika berdiskusi ataupun kayak kita mengikuti seminar-seminar banyak sih dok yang itu sih menurut saya tergantung ke pemahaman dokter. Karena ada beberapa literatur kan yang mengatakan bahwa boleh saja diberikan obat cacing. Tetapi ada juga beberapa literatur itu mengatakan bahwa disembuhkan dulu nih diarenya. Kalau pupnya sudah bagus baru dikasih obat cacing. Karena dari literatur itu ada juga yang mengatakan bahwa obat cacing itu sendiri mempunyai efek samping diare gitu kan dok, karena dengan dia cara kerjanya meningkatkan peristaltik usus seperti itu. Jadi kalau saya pribadi nih dok, kalau saya pribadi dalam menangani pasien itu ketika memang itu diare dan dia ada cacingnya, itu biasa saya nggak langsung kasih obat cacing dok, tapi saya obati dulu diarenya. Nah ketika diarenya sudah membaik, itu baru nanti saya kasih obat cacing. Nah setelah mungkin dikasih obat cacing dia keluar nih misalnya cacingnya, baru saya ulang lagi 2 minggu lagi seperti itu dong. Jadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan parents yang mungkin kendalanya kayak diare ada cacingnya dan kira-kira aman nggak ya dikasih obat cacing. Jadi banyak literatur yang bilang boleh, yang bilang enggak. Jadi tergantung si dokternya ya parents semua. Nah untuk dokter Sule sendiri di klinik itu treatment untuk diare itu gimana sih dok? Nah kalau saya sendiri ya dok, kalau datang pasien itu dengan keluhan diare itu sih pasti kan ya otomatis kita anamnesa dulu ya dok. Kita anamnesa dulu bagaimana keadaan di rumahnya, karena kan secara tidak langsung kan yang tahu hewannya di rumah adalah si owner ini sendiri. Nah seperti itu dok. Jadi kita anamnesa dulu. Nah setelah itu baru saya lakukan pemeriksaan dulu nih dok. Habis itu untuk melihat nih diarenya, biasa warna pupnya itu biasa saya lihat dulu sama konsistensi pupnya udah seperti apa gitu kan dok. Nah biasanya dari situ baru saya edukasi ke owner dulu terlebih dahulu dok, diare ini disebabkan apa aja gitu. Banyak semua mungkin faktornya. Nah setelah itu baru saya arahkan ownernya bersedia atau tidakkah dia dilakukan pemeriksaan penunjang seperti dok. Tapi kalau saya sendiri sih tergantung ya. Kalau dari lihat gejala ya dok, terkadang saya sarankan cek darah juga. Habis itu saya sarankan juga untuk rapid mungkin beberapa. Kalau di Dogi kan sekarang udah ada yang combo ya dok. Dia mencakup virusnya corona, parvo sama parasit giardia seperti itu kan dok. Nah tapi ya setelah dilakukan itu semuanya nanti tergantung si ownernya, karena kan kalau diare ini terjadi secara terus menerus kan bisa dehidrasi juga ya dok. Gitu. Nah ini saya buatkan satu contoh kasus aja ya dok. Dalam beberapa bulan ini sih diare itu ke klinik cukup banyak ya. Namun saya angkat mungkin kasus yang dari satu owner tapi 5 hewan yang mengalami diare gitu kan dok. Nah itu berawal dari satu pasien yang satu kucing anakan yang kitten. Sepertinya si kucing ini itu memang mengalami gangguan mengalami gangguan pencernaan atau bisa juga dia dibilang mengalami imunodefisiensi dok. Karena satu perkembangannya tidak bagus. Dia umur 7 bulan tapi dia masih sangat kecil. Seperti itu. Ditambah juga dia sudah diare yang begitu parah. Nah sebelum dibawa ke klinik kita itu sempat dibawa ke klinik kolega dan dirawat inap di sana. Nah karena kan kebetulan klinik kita 24 jam ya dok. Jadi
pernah di subuh-subuh ibunya khawatir karena tiba-tiba si kucing yang awalnya diare di rumah ini sudah diopname, sudah dirawat inap di klinik sebelumnya. Nah tiba-tiba ada 4 kucing lagi tuh tiba-tiba mengalami pupnya diare. Jadi ibunya panik karena ditakutkan dari suspek sebelumnya di klinik sebelumnya itu adalah Panle. Ibunya khawatir. Iya, pasti bakal menular banget. Benar. Jadi ibunya khawatir dan ibunya tuh bawa ke klinik kita, kebetulan ke PO seperti itu kan dok. Nah dibawa ke PO, baru saya observasi, kebetulan saya jaga malam pada saat itu. Saya tanya dulu, habis itu saya lihat turgornya sudah mulai jelek, jadi saya sarankan untuk cek darah, saya sarankan untuk di rapid seperti itu kan dok. Nah kebetulan ibunya kooperatif dan beliau mau seperti itu. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan darah itu memang kalau dari hasil darahnya itu terlihat lebih mengarah ke parasit pencernaan. Nah, tetap saya sarankan karena kan kalau dari hasil darah itu dia secara umum ya dok, dia general. Jadi kita tidak bisa pastikan langsung diagnosanya kemana seperti itu. Tetap saya sarankan untuk di rapid. Nah, tapi pada saat di rapid itu kan karena 4 ekor ibunya itu mungkin tidak bersedia kalau 4-4-nya di rapid. Jadi ibunya sampling gitu dok. Jadi dia di rapid hanya 2 ekor saja di sampling mana pup yang lebih parah kata ibunya. Terus pada saat di rapid itu memang non reaktif dok untuk ininya. Dua-duanya dok. Non reaktif, tapi kebetulan ada rapid giardia. Jadi ketika di rapid giardia itu adalah satu yang garisnya sama, satu hewan seperti itu. Reaktifnya. Jadi pas dilakukan dilakukan pemeriksaan mikroskop terhadap fesesnya juga ada ditemukan beberapa kista giardia gitu kan dok. Nah setelah itu baru kita lakukan treatment. Nah setelah tengah malam itu setelah subuh itu dapat keputusan diagnosa, tapi itu pun yang terdiagnosa adalah 1 ekor saja. Tapi kan bisa juga tidak menutup kemungkinan ya dok, itu bisa menularkan ke kucing-kucing lainnya. Apalagi kalau misalnya mereka 1 liter box, benar, 1 tempat minum, benar 1 tempat dok, makan benar. Jadi kan ibunya tuh pelihara 5 ekor tuh, tapi memang liter boxnya sama, tempat makan minumnya sama seperti itu kan dok. Nah setelah itu karena 4-4-nya sudah ditakutkan akan mengalami dehidrasi kan dok. Nah karena kita kalau nggak salah waktu itu cek darahnya itu lengkap dok sampai kimia darahnya. Jadi dia sudah mulai kekurangan cairan elektrolit tubuh juga karena mungkin sudah diare. Jadi saya putuskan untuk infus 4-4-nya. Jadi ketika sudah diinfus 4-4-nya kita berikan treatment kausatifnya, simptomatif sama suportif. Jadi 2 hari di observasi, 3 ekor itu pupnya membaik. Jadi pupnya bagus, berbentuk, tidak keluar lagi. Saya putuskan untuk pulang saja. Rawat jalan karena kan kita sudah infus juga dan sudah mau makan juga dan suhunya juga sudah normal, semuanya aktivitas sudah oke. Jadi saya sarankan untuk pulang ke untuk rawat jalan. Nah sisa 1 ekor lagi kan dok. Nah 1 ekor ini sebenarnya sudah berbentuk, namun dia itu konsistensinya belum terlalu padat, ibunya belum mau pulang, masih pasta. Jadi sudah berbentuk tapi dia masih kayak ada pasta di ujung gitu kan dok, kayak bentuknya tuh masih kayak bubur di ujung pupnya gitu. Jadi ibunya mau observasi dulu deh dok. Nah kebetulan dibawalah si pasien yang pertama tadi saya jelaskan dok, karena beliau saya putuskan aja untuk rawat inap di sini ya dok. Tapi kondisinya di sana sering drop, sering lemas, dan habis itu kayak kadang penurunan kondisi seperti itu kan dok. Nah jadi ya kita berdiskusi dengan tim dokter kita di PO. Dan kebetulan di ACC juga sama kepala dokter kita untuk diterima saja lanjut rawat inap di sini gitu kan dok. Nah itu saya lakukan pemeriksaan ulang seperti yang di kucing-kucing sebelumnya, benar dok. Karena kan saya sudah tanya sama ibunya diagnosa dokter dari klinik sebelumnya itu seperti apa, dan kebetulan dari klinik kolega itu kata ibunya entah belum dilakukan pemeriksaan gitu kan dok. Jadi saya sarankan untuk dilakukan saja karena ini sudah lebih dari 1 minggu dirawat inap, tidak ada perbaikan seperti itu. Jadi kalau ibu bersedia saya lakukan. Nah kebetulan di sini juga cek darah lengkap, habis itu kita rapid juga, dan habis itu kita lakukan juga dia pemeriksaan darah dan hasilnya memang giardia juga. Nah tapi setelah itu membaik, nah habis itu pupnya sudah mulai berbentuk, tapi dia pupnya tidak bisa padat dok. Karena di ibu ini tuh begitu kompleks, mungkin ini bisa menjawab beberapa keluhan Paulan di rumah ya dok.
karena ibu ini beberapanya itu sangat kompleks. Jadi, nah walaupun sudah kita ganti ke makanan yang khusus gastrointestinal, dia tuh pupnya berbentuk. Habis itu besok bisa lagi dia itu pasta lagi, habis itu berbentuk lagi gitu kan dok. Nah, berdasarkan otomatis kita berdiskusi, kita kaji ulang kasusnya ini, jadi akhirnya kita ganti makan nih kayak yang khusus alergi kan, gitu kan dok. Karena kan bisa juga alergi makanan dia secara terus menerus. Setelah diganti itu pupnya bagus dok. Nah berarti bisa juga lagi. Nah setelah itu kita rapid lagi setelah mau pulang, karena ibunya mau direpit aja kalau yang ini karena pulang habis itu non reaktif lagi. Tapi itu dia dirawat inap hampir 7 hari juga di sini dok. Lumayan lama karena kan kita harus kaji kasusnya karena hari ini membaik besok diare lagi gitu. Nah setelah kita bagus itu pakai hypoallergenic. Ya sampai sekarang pasiennya pakai hypoallergenic kalau nggak salah. Begitu Pak Orange, jadi banyak banget ya untuk kasus diare ini tricky sekali Pak Orange, jadi nggak bisa langsung, ada yang memang langsung sembuh, ada yang enggak, ada yang harus melalui trial dan error. Jadi diharapkan Pak Orange itu percaya sama dokter yang menangani untuk mendengarkan saran-saran dari dokter hewannya. Dari kasus ini kita lihat dan si owner ini kooperatif untuk melakukan apa yang kita sarankan. Benar, jadi hewannya sembuh Pak Orange gitu. Nah dari dokter Sule sendiri untuk pet owner itu apa sih pesannya soal diare ini? Kalau saya sih kalau memang sudah pesan saya terhadap pet owner terhadap Pak Orange di rumah, kalau sudah mulai menunjukkan perubahan pupnya, sebaiknya segera periksakan ke dokter hewan untuk mengetahui pasti penyebabnya apa, dan percayalah terhadap dokter yang menangani, karena gimana pun ceritanya dokter itu akan mengusahakan yang terbaik untuk pasiennya, begitu. Nggak ada dokter hewan yang mau pasiennya selamat. Benar. Jadi pet owner sekalian, sampai di sini episode yang membahas soal diare. Nantikan episode-episode podcast selanjutnya dengan materi-materi yang lebih bagus dan lebih informatif lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.